Berapa? 447. Ya, monggo silakan. Maaf, gak bunyi. Gak bunyi? Monggo silakan. Adapun witir 3 rakaat sekaligus dasarnya antara lain: 1. Riwayat Abu Daud dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata, Rasulullah SAW pernah sholat witir dengan membaca surah Al-A'la, Al-Kafirun, dan Al-Ikhlas. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i. 2. Hadis dari Aisyah juga seperti itu, namun hadisnya berbeda, yaitu pada rakaat ketiga dengan membaca surah Al-Ikhlas dan Muawwidzatain, Al-Alaq dan An-Nas. Baik. Jadi sudah kita bahas sebelumnya ya, tata cara sholat witir itu ada yang menggunakan 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Untuk yang 3 rakaat ya. Kalau yang mengenai yang 5 langsung nggak jadi soal. Untuk yang mengenai yang 7 langsung juga nggak jadi soal. Untuk yang 9 langsung juga nggak jadi soal. Yang jadi pembahasan yang 3 itu. Apakah formasinya itu 2 salam, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, atau langsung 3 salam. Tapi yang pasti memang 3-3-nya warid, bersumber dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sudah saya ceritakan dan sudah kita bahas sebelumnya bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu mencontohkan praktik salat witirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Itu praktik yang dicontohkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Tapi Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ya Nabi pernah salat witir itu ya langsung 3. Rakaat pertama Al-A'la, kedua Al-Kafirun, yang ketiga Al-Ikhlas. Ditambahkan di riwayat yang berikutnya tadi itu tambahan Al-Muawwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Cuman tambahan itu kalau di Bulughul Maram yang oleh Imam Ahmad ditambah Al-Muawwidzatain itu didhaifkan. Namun andaikan pun itu dhaif, bukan berarti tidak boleh kita baca di akhir rakaat witir itu dengan 3 surah tersebut. Ya, jadi dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Karena Nabi pernah membaca beberapa surah dalam 1 rakaat, dan itu nggak ada masalah. Termasuk andaikan kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Cuman kalau Nabi biasanya 3 surah itu adalah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, itu kalau Nabi. Kalau kita serba qul. Ya, itu ya saya kira. Monggo lanjut. C. Waktu sholat witir. Para ulama sepakat bahwa waktu sholat witir adalah setelah sholat Isya hingga terbit fajar. Karena banyak hadis yang menjelaskan seperti ini. Di antara hadis yang paling kuat adalah riwayat Muslim dari Abu Nawrah Al-Awfi. Abu Sa'id memberitahu mereka bahwa para sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang witir. Lalu dia menjawab, waktunya sebelum subuh. Hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah. Saya mau terangkan gini, witir ini termasuk sholat malam. Jadi witir itu termasuk sholat apa? Sholat malam. Karena dia termasuk sholat malam, maka witir itu pengerjaannya setelah sholat isya. Setelah apa? Sholat isya. Hanya kemarin dibahas ya, kemarin itu dibahas. Apakah boleh setelah sholat isya langsung witir? Kan ada pembahasan kemarin yang mengatakan tidak boleh. Alasannya adalah karena Nabi tidak pernah mengerjakan langsung witir. Tapi selalu ada sholat pendahulu sebelum witir, walaupun itu cuma ba'diyah isya.
Maka Syekh bin Baz dalam fatwanya itu mengatakan mesti dahulu dengan ba'diyah isya. Itu Syekh bin Baz. Nah, tapi pendapat yang lain juga mengatakan nggak harus ba'diyah isya itu. Kenapa? Karena ba'diyah isya sendiri itu nggak wajib hukumnya. Jadi ba'diyah isya sendiri itu hukumnya nggak wajib, berarti ya nggak harus. Jadi andaikan loh ya, andaikan jenengan setelah sholat isya ini karena buru-buru mau jenguk ketua DKM yang sakit, misalnya bersama suami lagi misalnya, ini misalnya, dan ini misalnya, karena habis sholat isya buru-buru mau jenguk, akhirnya nggak ba'diyah isya misalnya nggak ba'diyah isya, terus sampai rumah karena capek tidur malam bangun langsung misalnya tahajud sama witir. Kalau tahajud nggak ada masalah, bangun menjelang subuh misalnya, wah ini langsung witir aja lah. Langsung witir saja misalnya. Nah begitu sholat witir langsung, padahal nggak ada pendahulu sholat sunnah. Itu tadi saya kata ulama beda pendapat, tapi umumnya pendapat mengatakan boleh. Kenapa? Karena intinya sholat witir itu adalah sholat malam. Disebut sholat malam kalau dikerjakannya setelah selesai sholat isya. Kalau belum sholat isya berarti belum sholat malam. Contoh kasus. Ada jamaah saya itu di Kemang Pratama 2, tinggalnya di Kemang Golf. Terus sholat taraweh di Baitul Jihad Kemang Pratama 2. Sampai di masjid sholat isya udah selesai. Sampai di masjid sholat isya udah selesai. Sudah mau sholat taraweh. Ini antara majikan sama pembantu debat. Bu, kita ini sholat isya dulu apa langsung taraweh dulu? Kata ibunya, ya kita isya dulu lah, masa taraweh dulu. Kata pembantunya, loh tapi kan ini udah mau mulai bu tarawehnya, nanti isyanya setelah taraweh aja bu. Akhirnya dua orang itu beda, yang satu ngambil isya dulu baru taraweh, yang satu taraweh dulu baru sholat isya. Maka saya jawab, yang isya dulu baru taraweh itu yang betul, saya bilang. Kenapa? Karena sholat taraweh itu termasuk witir di dalamnya ya, itu adalah sholat malam. Disebut sholat malam kalau sudah selesai sholat isya. Lah sampean yang satunya bilang, ya sampean belum sholat isya kalau udah sholat malam itu gimana? Ya berarti ya belum dinilai sebagai sholat malam. Bisa dipahami ya maksudnya ya? Nah, itu harus dicamkan baik-baik itu. Dan itu batas waktunya sampai dengan sebelum subuh. Lanjut silakan. Para ulama berbeda pendapat tentang sholat witir yang dilakukan setelah terbit fajar. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan atau dua orang pengikut Abu Hanifah serta Sufyan Tsauri tidak boleh melakukan sholat witir setelah masuk waktu subuh. Menurut Syafi'i, Malik dan Ahmad, setelah tiba waktu subuh boleh melakukan sholat witir selama belum melakukan sholat subuh. Perbedaan pendapat tersebut karena ada pertentangan antara amalan para sahabat dengan beberapa hadis. Hadis Abu Hurairah seperti di atas menunjukkan bahwa tidak boleh melakukan sholat witir sesudah tiba waktu subuh. Riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah Al-Qadhi bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan dia menjadikan waktu sholat witir untuk kalian antara sholat isya dan sampai terbit fajar. Ini riwayat Ahmad. Cukup. Jadi gini, kalau merujuk pada hadis ini yang riwayat Ahmad, hadisnya riwayat apa? Ahmad. Di situ dikatakan, wa ja'alaha lakum ma baina sholatil isya'i ila ayatlu'al fajr. Jadi di sini dikatakan ya, dan Allah menjadikan sholat witir itu untuk kalian waktunya antara sholat isya sampai dengan terbit fajar. Sampai di situ Nabi menggunakan redaksi ila. Dalam bahasa Arab kalau ila itu berarti pas habis waktu malam masuk waktu subuh. Beda sama hatta. Kalau hatta itu sampai bisa melampaui waktu subuh. Artinya sudah masuk waktu subuh, habis malam masuk waktu subuh. Contoh dalam kaidah bahasa gini. Misalnya saya berkata dalam bahasa Arab, akaltus samaka ila ra'sihi misalnya.
aku memakan ikan sampai kepalanya. Kata sampai di situ pakai kata ila. Berarti ikan itu kepalanya masih ada. Saya makan ikan sampai kepalanya, berarti kepalanya masih ada. Tapi kalau saya mengatakan akaltu samaka hatta roksihi, aku makan ikan hingga kepalanya, itu kepalanya habis berarti. Jadi kalau saya makan ikan hingga kepalanya, berarti kepalanya habis. Andaikan Nabi mengatakan waja'alaha lakum ma baina sholatil isya'i hatta ayyatlu al-fajr, pakai hatta berarti lewat malam hingga masuk subuh pun masih bisa witir berarti. Andaikan Nabi pakai kata hatta. Karena hatta itu li ghayatil intiha. Habis, pokoknya sampai habis lewat waktunya itu. Tapi kalau karena Nabi dalam hadis menggunakan kata ila, maka ila di situ maknanya persis habis waktu malam, masuk waktu subuh. Itu batas akhir sholat witir. Tapi nanti sebenarnya ada hadis khusus nanti terkait dengan masalah ini, di mana Nabi mempersilakan orang untuk terus sholat malam ketika di tengah-tengah sholat ada adzan kumandang adzan subuh. Tapi tetap start takbiratul ihramnya dari sebelum subuh. Bisa dipahami ya? Nah, itu diantaranya. Monggo lanjut. Para ahli usul fikih sepakat bahwa meninggalkan kata ila atau sampai bukunya bertentangan atau kebalikan dari yang sebelum kata ila. Walaupun dari segi dalil kitab bila dipahami lain, namun kesepakatan para ahli usul tersebut sudah sangat jelas. Samaannya dengan ayat berikut: sempurnakanlah puasa sampai kapan. Wa atimmus siyama ila terus. Berarti kalau malam sudah tiba, tidak lagi berpuasa, dan ayat kemarin sampai siku, berarti ada siku tidak wajib dibasuh. Ya, makanya gini, ada ayat yang nanti menggunakan redaksi ilah. Misalnya tadi di Al-Baqarah ayat 187 itu ya, 187 itu. Wa atimmus siyama tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Di situ pakai kata ila. Ila itu berarti awal malam. Awal malam itu jadi puasa itu sampai akhir siang awal malam, itu namanya ila namanya. Wa atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Beda dengan hatta. Kalau hatta berarti sudah masuk waktu malam. Makanya mohon maaf ya, ada kelompok tertentu ya, kubu sebelah lah itu kalau buka puasa itu nggak pas maghrib. Buka puasanya itu nunggu muncul bintang gemintang. Jadi buka puasanya nunggu muncul apa? Bintang gemintang. Ada kubu sebelah itu ada. Nah, itu nggak benar. Kenapa? Karena yang betul berbuka puasa itu dipercepat, bukan diperlambat. Tapi ada juga di Kampung Cerewet, di daerah Duren Jaya, tahun 2006 tapi. Data sekarang mudah-mudahan udah nggak ada. Itu buka puasanya jam 5 sore. Berarti belum habis siangnya. Jadi yang satu kelewat malam, yang satu belum habis siangnya, jam 5 sore. Ditegur sama jamaah di situ, "Pak, buka puasanya kok nggak maghrib, Pak? Kok jam 5 sore?" Apa jawabannya? "Mas, jam 5 sore itu waktunya berbuka, kalau maghrib waktunya sholat." Jadi waktunya sholat maghrib, kalau jam 5 waktunya berbuka. Ini ya nggak benar juga. Jadi yang kebablasan sampai malam ya nggak benar. Yang belum waktunya juga nggak. Kenapa? Karena ayatnya tsumma atimmus siyama ilal lail. Atau termasuk faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sampai dengan siku. Sampai berarti yang wajib dibasuh sampai siku sini. Jadi yang wajib dibasuh sampai mana? Siku. Lewat siku nggak wajib. Cuman ada anjuran dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah dilebihkan kalau ingin cahayanya diperpanjang oleh Allah. Makanya dalam mazhab Syafi'i persis siku ditambah kira-kira 3 jari, itu kalau dalam mazhab Syafi'i dilebihkan. Nah, tapi nggak wajib itu, yang wajib persis pasnya itu yang wajib. Persis pasnya itu yang wajib. Itu namanya ila. Kalau pakai hatta wajib lebih kalau pakai hatta.
Ini pembahasan di ilmu nahwu nanti terkait dengan kata hatta sampai dengan kata ila. Kalau seringkali kalau hatta diterjemahkan dengan kata sehingga. Tapi kalau ila itu diartikan dengan sampai biasanya. Nah, sampai itu maknanya batas tepat persis itu ila namanya. Kalau hatta itu melampaui. Hatta itu karena hatta itu li ghayatil intiha. Dan itu termasuk sama-sama harful jar. Termasuk harful jar, huruf yang mengejarkan, mengkasrahkan isim dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut silakan. Adapun amalan para sahabat yang bertentangan dengan hadis di atas adalah riwayat dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abdul Malik Al-Sami, Hudzaifah, Abu Darda, dan Aisyah, bahwa mereka pernah melakukan sholat witir setelah waktu subuh tiba, namun belum melakukan sholat subuh. Dan tidak ada riwayat yang bertentangan dengan ini dari sahabat-sahabat selain mereka ini. Cukup. Nah, ini ada sekitar berapa sahabat tadi? Ada sekitar satu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin As-Samit radhiyallahu an, terus Hudzaifah, Abu Darda, dan Siti Aisyah radhiyallahu anhum semua tadi ya. Bahwa mereka pernah melakukan sholat witir setelah waktu subuh tiba, namun belum melakukan sholat subuh. Dan tidak ada riwayat yang bertentangan dengan ini dari sahabat-sahabat selain mereka ini. Saya mau terangkan gini, ini penjelasannya. Yang paling paham Al-Quran siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling paham Rasulullah siapa? Para sahabat. Para sahabat. Nah, jadi jangan Anda benturkan perbuatan sahabat dengan hadis Nabi. Wah, ini sahabat ini nggak cocok sama hadis Nabi, nggak bener ini. Nggak. Sahabat itu paling paham siapa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa jadi sebagian para sahabat ini memahami waktu sholat witir pelaksanaannya sampai dengan akhir malam permulaan subuh itu sebagai waktu yang bukan yang harus tapi yang utama. Bisa jadi begitu maknanya menurut sebagian mereka. Tapi saya mau sampaikan begini, apapun itu namanya, nyatanya beberapa sahabat tadi telah melakukannya dan itu jangan dipahami menentang hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bisa jadi tadi itu dipahami bukan sebagai waktu yang harus tapi waktu yang utama. Nah, kalau dalam madhab Hambali, perkataan sahabat atau perbuatan sahabat itu jadi dalil. Apalagi ini beberapa sahabat yang melakukannya, langsung jadi dalil ini kalau dalam madhab Hambali. Berbeda dengan madhab Hambali, madhab Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i, perkataan sahabat, perbuatan sahabat itu tidak serta-merta menjadi dalil. Kecuali ijma'. Sahabat semua sepakat baru jadi dalil. Contoh, ini contoh ya. Para sahabat di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sepakat melaksanakan sholat tarawih tiap malam di awal malam diimami satu imam. Dulu Nabi nggak tiap malam. Ini namanya dalil. Kenapa? Karena ulama semua sepakat. Sahabat semuanya sepakat. Mengenai pelaksanaan sholat Idul Fitri, Idul Adha di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pasca dipugarnya Masjid Nabawi terutama. Sejak itu sholat Id yang biasanya di lapangan ditarik ke masjid sampai sekarang itu ijma' sahabat. Dulu di masa Nabi sholat Idul Fitri, Idul Adha lebih sering dikerjakan di luar masjid karena masjidnya masih sempit. Sampai dengan masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, baru di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau punya gagasan melebarkan memugar Masjid Nabawi. Sejak itu diambil keputusan bahwa sholat Idul Fitri, Idul Adha tidak lagi di lapangan tapi di masjid. Itu pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu an yang disepakati oleh seluruh para sahabat dan sampai sekarang. Idul Fitri, Idul Adha di Nabawi, bukan di luar Nabawi sampai sekarang. Apalagi di Masjidil Haram, itu jelas pasti di Masjidil Haramnya. Kalau Nabawi sejak di masa Umar bin Khattab sampai sekarang radhiyallahu anhu. Itu ijma' namanya.
Itu kalau dalam mazhab Syafi'i jadi dalil. Makanya teman-teman yang bermadzhab Syafi'i kebanyakan pendapatnya mengatakan sholat Idul Fitri Idul Adha bukan di lapangan tapi di masjid. Kalau teman-teman dari mazhab Syafi'i kebanyakan. Kiai-kiai yang bermadzhab Syafi'i kebanyakan sholat Idul Fitri Idul Adha di masjid. Kenapa? Karena sudah menggunakan ijma' sahabat. Bahwa walaupun di masa Nabi selalu sholat Id itu dikerjakan di lapangan dan hanya beberapa kali di masjid karena hujan. Tapi di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ditarik kembali ke masjid pasca dipugarnya Masjid Nabawi dan sampai sekarang. Tapi ini bukan berarti terus setelah ini kalau gara-gara saya ngomong gini terus Anda ke masjid, enggak. Ini kan saya cuma ngomong ijma' sahabat di kalangan para sahabat. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i jadi dalil. Kalau dalam mazhab Hambali enggak sampai ijma' udah jadi dalil. Itu kalau dalam mazhab Hambali. Saya ulang, yang mau tetap di lapangan silahkan tetap di lapangan, enggak apa-apa. Saya cuma ngomong aja ini. Kan ini kan kajian fikih. Apa kajian fikih? Bisa dimengerti insyaallah ya. Dengan dalil, dengan dasar syiar ya silakan, tidak ada masalah. Tapi saya ulang, kalau yang mengerjakan di masjid juga jangan disalahkan gitu maksud saya, karena mereka juga punya dasar ijma' sahabat atau perkataan serta perbuatan para sahabat. Dan satu lagi, mengikuti, mengamalkan apa yang dilakukan oleh para sahabat itu bagian dari prasyarat untuk disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Karena ketika Nabi ditanya tentang al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat itu siapa ya Rasulullah? Nabi menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang sikap beragamanya seperti sikap beragamaku dan para sahabatku. Nah, jadi kita nggak bisa mengabaikan pendapat sahabat ini, nggak bisa. Jadi saya ulang ya, jangan dipertentangkan perbuatan sahabat dengan hadis Nabi, karena tidak ada satupun sahabat Nabi yang kepadanya Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an yang menentang ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun setelahnya ada ijtihad para sahabat, itu lebih kepada karena ijtihad beliau sesuai dengan pemahaman beliau atas ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ulang tadi, termasuk sholat Id misalnya tadi, termasuk tadi sholat tarawih, dan nanti beberapa contoh-contoh yang lain yang masih banyak sekali yang di masa Nabi belum ada tapi sahabat melakukannya. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut Mas. Ada ulama yang berpendapat bahwa witir setelah waktu subuh tiba namun belum melakukan sholat subuh adalah dasar ijma' sahabat. Namun pendapat seperti ini tidak kuat karena lebih mudah menentukan hukum yang bertentangan dengan hadis tanpa mengkaji lebih jauh. Menurut penulis, para sahabat melakukan sholat witir setelah tiba waktu subuh, namun belum melaksanakan sholat subuh adalah witir qadha, bukan witir ada. Dengan demikian, amalan para sahabat tersebut tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang ada dalam witir. Tapi persoalannya berbalik pada apakah kepada yang waktunya telah ditentukan boleh dikodok nilai waktu atau tidak boleh. Pendapat yang dinukil dari Ibnu Mas'ud, waktu sholat witir itu setelah sholat isya sampai pelaksanaan sholat subuh. Yakni boleh dilakukan setelah waktu subuh tiba selama belum melakukan sholat subuh. Perlu diingat bahwa pendapat tersebut bukan berasal dari ucapan Ibnu Mas'ud. Hanya ada orang yang pernah melihat Ibnu Mas'ud melakukan witir seperti itu tanpa mengetahui dengan pasti apakah witir itu dilakukan oleh Ibnu Mas'ud saat witir qadha atau wajib. Ini menarik ya, statement Ibnu Rushd yang mengkritisi pendapat sebagian ulama yang mengatakan ini ijma' sahabat. Tunggu dulu, jangan buru-buru ngomong ijma' sahabat, dikaji dulu yang lebih jauh. Jangan-jangan ini bukan ijma' sahabat. Karena memang mazhab Maliki ini beda sama mazhab Hambali. Saya ulang, kalau mazhab Hambali perbuatan sahabat tadi langsung jadi dalil itu, langsung jadi dalil. Tapi kalau dalam mazhab Maliki tunggu dulu, memang agak sedikit berbeda dengan mazhab Syafi'i juga. Jadi nggak langsung serta-merta perkataan sahabat, perbuatan sahabat lantas langsung jadi dalil, tidak. Tapi perkataan sahabat, perbuatan sahabat itu menjadi referensi utama dalam memahami dalil ya.
Karena saya ulang tadi, tidak ada yang paling paham Al-Quran kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang paling paham Nabi kecuali para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tadi dikatakan analisa Ibnu Rus ya. Ini analisa Ibnu Rus. Rupanya beliau condong kepada ingin mengkompromikan ya antara perbuatan sahabat dengan hadis Nabi. Ya, ini bagus ini. Jadi bukan membenturkan tapi mengkompromikan. Karena saya ulang, spiritnya, nggak mungkin sahabat Nabi mendurhakai Nabi, itu nggak mungkin. Jadi sahabat Nabi yang kepada mereka Allah bilang radhiyallahu anhu wa radwan itu nggak mungkin durhaka kepada Nabi, itu nggak mungkin. Dalam arti menentang itu nggak mungkin. Karenanya terus kemudian langkah yang tepat terhadap dua riwayat ini adalah bukan diadu, tapi dikompromikan. Dan lagi pula andaikan mau diadu juga kan ada syarat-syaratnya tarjih itu. Apakah ini memenuhi syarat tarjih atau tidak? Nah, rupanya Ibnu Rus dalam konteks hadis ini atau riwayat ini lebih suka mengambil langkah kompromi. Titik temunya di mana coba? Besar kemungkinan para sahabat melakukan sholat witir di waktu subuh itu bukan sholat witir yang tepat waktu, tapi karena semalam beliau tidak sholat witir, akhirnya mengqadha, membayar utang sholat witir itu di waktu subuh, namanya mengqadha. Jadi mengqadha. Ini analisa siapa? Ibnu Rus. Adapun perkataan Ibnu Mas'ud tadi ternyata dibantah Ibnu Rus dengan mengatakan itu bukan perkataan Ibnu Rus, tapi bukan perkataan Ibnu Mas'ud, tapi perbuatan Ibnu Mas'ud. Itu pun nggak bisa diambil kesimpulan bahwa beliau melaksanakan ada atau qadha. Itu nggak bisa diambil kesimpulan. Nah, titik temunya berarti gimana? Sebisa-bisanya. Ini untuk kita ya. Sebisa-bisanya kerjakan witir sebelum subuh, setelah sholat isya. Itu ulama sepakat tidak aman itu. Kerjakan sholat witir setelah sholat isya sebelum subuh. Itu semua ulama sepakat. Kok jenengan ada kelewat-kelewatnya witir? Pede nih tidur, nanti bisa bangun untuk sholat tahajud, sholat witir. Pede. Ternyata bablas, aduh bablas itu. Ya sudah, mau gimana lagi? Saya qadha witirnya, silahkan, tidak apa-apa. Kalau Anda mau sepakat dengan kompromi pemahaman siapa tadi Ibnu Rus dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ya saya ulang tadi, kalau mau aman kerjakan antara waktu isya dengan sebelum subuh. Ini setelah isya nanti, misalnya Anda khawatir nanti nggak akan bisa bangun, Anda kerjakan langsung witir walaupun cuma 1 rakaat, tidak ada masalah. Karena Nabi berpesan kepada dua sahabatnya terutama ya. Yang pertama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang kedua Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pesannya apa? Telah berwasiat kepadaku kekasihku Rasulullah Muhammad SAW agar aku tidak tidur sebelum mengerjakan sholat witir walaupun cuma 1 rakaat. Itu diantara wasiatnya. Itu kenapa kok Nabi pesannya sama dua orang ini? Karena dua-duanya ini yang satu ya. Abu Hurairah saat itu pimpinannya ahlu sufah. Jadi orang tunawisma, fuqara masakin itu komandannya Abu Hurairah. Ya, jadi hari-hari itu lelah. Kalau nanti kelelahan takut gak bisa bangun malam untuk witir, maka terus beliau diperintah untuk witir dulu sebelum tidur. Nah, sementara kalau Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimu Rasulillah sallallahu ini juga lelah. Khawatirnya nanti gak bisa kuat bangun, kemudian disuruh mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Saking pentingnya sholat witir, tapi tetap hukumnya nggak wajib. Hukumnya nggak wajib. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Ibnu Munzir menyebutkan 5 pendapat ulama tentang waktu witir. 1. Kesepakatan ulama setelah sholat isya sampai beribadah. 2. Pendapat Syafi'i, Malik dan Ahmad boleh dikerjakan setelah 2 waktu subuh selama belum melakukan sholat subuh. 3. Pendapat Taus boleh dikerjakan walaupun telah melakukan sholat subuh selama waktu subuh belum habis. 4. Pendapat Abu Sur dan Al-Ghazali boleh dilakukan setelah waktu matahari terbit. 5. Pendapat Sami bin Jubair boleh dikodok pada malam berikutnya. Pendapat yang berbeda ini bersumber dari perbedaan penentuan status witir, apakah dekat dengan hukum waktu atau tidak.
Ulama yang menganggap witir dekat dengan hukum lagu berpendapat bahwa witir boleh digodok di luar waktu yang telah ditentukan. Ulama yang menganggap witir jauh dengan hukum lagu berpendapat bahwa witir boleh digodok di luar waktu yang telah ditentukan, asalkan tidak terlalu jauh waktunya. Ulama yang menganggap witir hanya sunnah, yang berbeda dengan sholat-sholat sunnah yang lain, tidak mengkodok witir karena kalau itu hanya untuk sholat fardu. Karena itu para ulama berpendapat tentang kodok sholat hari raya atau sholat ini bagi orang yang bertiga. Seharusnya kalau sholat fardu boleh dikodok, sholat sunnah pun boleh dikodok tanpa berbeda. Jadi ini diskusi fikih ya, diskusi fikih. Ada yang mengatakan ya dikodok besoknya pada waktunya, jangan di luar waktunya. Ada yang mengatakan namanya kodok itu di luar waktu, bukan pada tidak harus nunggu besoknya. Karena ada hadis yang mengatakan barang siapa yang tertidur atau terlupa, hendaklah dia segera mengerjakan sholat yang terlupa itu saat dia ingat atau saat dia bangun. Itu pendapat, itu dalil terkait dengan mengkodok. Jadi nggak harus nunggu besok malam untuk mengkodok witir. Kalau witirnya dikodok besok malam berarti genap dong. Genap kan? Pertama kita sholat witir kodok ganjil kan? 3. Terus nanti kita tutup dengan witir lagi. Jadinya apa? Genap. Ya berarti nggak cocok. Ini kritik aja. Nah, itu kemudian lagi pula ini sholat sunnah. Ada ulama yang mengatakan begitu. Kalau sholat sunnah ya nggak ada kodok lah. Sebagaimana juga sholat fardu ada kodok, sholat sunnah nggak ada kodok. Kenapa? Karena kodok itu hanya berlaku untuk sholat fardu. Ini pendapat. Tapi ini dibantah juga. Nyatanya Rasulullah pernah mengkodok sholat id. Rasulullah pernah mengkodok sholat id. Kapan? Ketika ada seorang sahabat lapor melihat hilal, sementara itu udah zuhur. Sehingga Nabi mengerjakan sholat idnya baru besok. Berarti mengkodok. Berarti sholat sunnah bisa dikodok. Ada hadis Nabi juga kan yang mengatakan siapa yang punya wirid kebiasaan di waktu malam, kalau nggak bisa ngerjain di malam hari boleh kerjakan di waktu pagi hari. Kita punya kebiasaan tahajud, semalam nggak tahajud, besok diganti oleh Nabi diganti dengan duha biasanya. Di waktu duha diganti, salat malam diganti dengan di waktu duha. Nabi kalau nggak salat malam, duhanya 12 rakaat Nabi. 12 rakaat. Berarti salat sunnah juga ada kodoknya. Ibu-ibu biasa zikir pagi dan sore. Karena sibuk ngurus suami, nyiapin sarapan anak-anak, nggak sempat wirid. Baru sempat baca setelah semuanya berangkat jam 8, setelah sholat duha. Boleh nggak? Boleh. Karena nggak sempat baca pas waktunya. Makanya kata para ulama, la yutraku kulluh. Kalau nggak bisa kerjakan semuanya secara ideal, paling nggak jangan tinggalkan semuanya. Jadi kalau ibu nggak bisa ngerjakan sholat dzikir pagi dan sore tepat pada waktunya, paling nggak jangan ditinggalkan sama sekali. Kerjakan itu walaupun nanti di waktu duha. Bisa dipahami ya? Nah, jadi walaupun ibadah sunnah pun juga ada kodoknya. Tapi sifatnya nggak wajib. Sebagaimana kalau sholat fardu itu kan wajib, kalau ini kan nggak wajib ya. Saya kira ini bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Monggo Pak. Bagus. Betul. Salat tahajud sama salat witir itu tidak harus beriringan. Kalau merujuk kepada prakteknya para sahabat dan Nabi sendiri. Contoh. Kesaksian para istri Nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau yakin nanti malam bisa bangun, beliau sering mengerjakan sholat witir di akhir malam. Berarti sepakat dengan tahajud. Atau dari pertengahan malam sampai akhir malam, mohon maaf. Tapi kalau Nabi tidak yakin bisa bangun, apa kata para istri Nabi? Nabi mengerjakan witir di awal malam, berarti nggak pakai tahajud. Bisa dipahami ya? Sekali waktu Nabi mengerjakannya di pertengahan. Jadi saya ulang ya, witir sama tahajud itu tidak harus selalu beriringan. Tapi idealnya yang sering Nabi lakukan adalah
Nabi tahajud terlebih dahulu, baru diakhiri ditutup dengan witir. Tapi sekali waktu pernah Nabi setelah witir sholat lagi 2 rakaat, menunjukkan bahwa setelah sholat witir masih boleh sholat malam lagi, tapi nggak ada witir 2 kali. Nah, itu yang orang sering nanya ke saya, Ustadz, kita malam udah tahajud, udah taraweh sama witir, nanti malam tahajud boleh nggak? Kalau nanya ke saya jawab boleh. Hadisnya ada dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi yang mengutip bahwa Nabi pernah diketahui selesai sholat tahajud, sholat witir, Nabi nambah lagi 2 rakaat setelahnya sambil duduk, menunjukkan bahwa setelah witir masih boleh sholat sunnah lagi. Tapi yang ideal witir itu sebagai penutup dari tahajud, itu yang ideal, Pak. Dan itu Nabi sering melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Makanya gini, ini saya mohon maaf ya, ini kan pemahaman saya yang dangkal ya. Saya kadang nggak habis pikir tuh dengan sebagian kawan-kawan saya mengatakan begini. Jadi kalau tarawehnya 4-4, maka witirnya 3 gitu. Kalau tarawehnya 2-2, maka witirnya 2-1. Itu saya mohon maaf ya, nggak paham saya itu paket dari mana itu, nggak paham saya. Tapi saya bukan saya nggak menyalahkan, cuman saya nggak paham aja. Karena sependek yang saya ketahui nggak ada kaitannya itu, yang saya tahu loh ya, nggak ada kaitannya. Karena hadis yang menceritakan tentang sifat sholat Nabi itu pun juga tidak menunjukkan isyarat bahwa itu sebuah paket yang harus seperti itu, kalau yang saya pahami. Tapi ada sebagian kawan itu yang seperti itu. Tapi saya tidak menyalahkan. Maksud saya nggak paham aja. Kok tiba-tiba ada paket seperti itu gitu. Saya nggak paham. Itu ngambil kesimpulannya dari mana gitu maksud saya gitu. Ya, tapi itu hanya pemahaman saya yang dangkal ya maksud saya. Saya ulang, saya nggak nyalahkan karena lebih pada kedangkalan pemahaman saya saja mungkin. Saya kira itu. Allah a'lam bishawab. Ada lagi yang lain silakan. Kalau ada, kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Barusan itu saya makan pempek. Lambung saya itu kalau makan pempek itu terasa. Ini terasa. Mudah-mudahan baik-baik saja. Amin. Sehat walafiat. Amin. Tapi saya berusaha menyempurnakan supaya nggak terlalu tajam cukanya itu sebelum makan pempek, makan tiwul dulu tadi itu. Monggo silakan yang lain. Jelas semua atau tidak jelas semua ini? Ya kalau jelas, sudah Isya ini. Betul, nggak ada yang nanya ini. Ya kalau nggak ada nanya saya simpulkan aja. Pokoknya saya ulang ya, witir itu jenis sholat malam. Waktunya dari setelah sholat Isya. Jadi kalau belum sholat Isya belum sholat malam nanya, sampai dengan sebelum subuh. Mengenai status ba'diyah Isya terlebih dahulu itu ulama beda pendapat. Apakah harus ba'diyah Isya dulu atau langsung boleh witir, ini ulama beda pendapat. Tapi pakem pokoknya yang penting selesai sholat Isya. Terus kemudian yang kedua mengenai boleh apa tidak dikerjakan setelah masuk waktu subuh sebelum sholat subuh, ini ulama juga beda pendapat. Tapi yang pasti yang disepakati waktunya itu antara setelah sholat Isya sampai dengan sebelum subuh. Boleh dikerjakan di awal, boleh dikerjakan di akhir. Setelah sholat witir masih bisa sholat sunnah yang lainnya. Tapi tidak ada witir 2 kali. Cukup ya? Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarak.